bilang. Menyingkirlah. Aku bilang menyingkir. Ternyata penantianku tidak sia-sia. Wanyapala! Kami datang, Paduka. Titah apa gerangan yang harus kami kerjakan? Bersiaplah, Gadaseta. Kita harus segera menyerang Istana Langit untuk memusnahkan bayi yang baru saja dilahirkan oleh Prameswari, yang menurut Wangsit akan menghancurkan bangsa kita. Baik, Paduka. Jagatnata, sudahilah tapamu dan kembalilah ke istana negeri atas angin. Jangan biarkan Dasaraga membunuh bayi yang baru saja dilahirkan istrimu. Cantik, pakai kalungnya dulu ya sayang. Cantik sekali. Boleh aku lihat? Boleh, Gusti. Sebentar. Tuh, cantik sekali kan? Cantik sekali. Cantik. Gusti, kenapa? Aku sakit lagi. Seperti mau melahirkan. Tahan, Gusti ya. Tenang ya, sebentar. Bentar ini lagi. Pelan-pelan. Iya. Seperti tadi, Gusti ya. Mengejar lagi ya. Siap, Gusti ya. Iya. Terus. Iya, terus, Gusti. Terus, Gusti, terus. Iya. Dorong lagi, Gusti. Iya. Dorong lagi, Gusti. Sedikit lagi. Sudah, Gusti. Bayi perempuan lagi. Hei, kelahiran yang kedua. Ternyata ada dua bayi yang lahir yang siap menghancurkan keberadaan bangsa kita. Celaka. Kita harus segera memusnahkannya. Sebaiknya kita jangan membuang-buang waktu, Paduka. Ayo kita berangkat. Baik, Paduka. Nah, sayang, pasang kalung dulu ya. Mbak. Sayang. Sayang. Mbak, cantik kan, Mbak? Anakku. Cantik sekali. Lucu sekali ya. Iya. Gusti Prameswari, saya mohon pamit dulu. Ah, iya. Permisi, Gusti. Aku tidak menyangka Dewa memberikan aku kedua putri yang sangat cantik. Terima kasih, Dewa. Terima kasih. Dinda, Kanda, bagaimana keadaanmu, sayang? Lihat, Kanda. Lihat kedua putri kita. Mereka sangat cantik dan lucu sekali, Kanda. Itu? Iya. Ada apa, Kanda? Apa Kanda tidak senang dengan kedua putri kita? Tidak.
Kanda bahagia sekali. Tapi ya, Dasaraga sangat menginginkan kedua bayi kita, Dinda. Apa? Tidak Kanda. Aku lebih baik mati daripada harus menyerahkan kedua putri kita. Tidak, aku tidak mau Kanda. Kenapa kalian ciut begitu tiba di istana Jagatnata? Dengar, Jagatnata memang terkenal sebagai raja yang sakti mandraguna. Tapi menurut kaca lebihanku, begitu istrinya melahirkan seperti sekarang ini, kesaktian Jagatnata tidak ada artinya. Mengerti kalian? Mengerti, Paduka. Kalian takut apa? Ayo serang atau kepala kalian kupenggal. Ayo serang! Ayo! Ayo! Menyingkir kalian semua, atau kalian semua akan kubantai. Kawan-kawan, rius mereka! Celaka, Dinda. Dasaraga sudah datang, Dinda. Apa yang harus kita lakukan, Kanda? Kita harus segera menyelamatkan bayi ini, Dinda. Jagalah cupu-cupu ini. Kanda akan menghadapi Dasaraga. Iya. Anakku, tenanglah sayang. Kamu akan aman. bayi kalian padaku, atau kau kukirim ke neraka. Bermimpilah kau, Dasaraga. Aku tidak akan memberikan bayiku pada makhluk siapapun juga, terutama makhluk jahat seperti kau. Kau memang tidak bisa kubiarkan, Jagatnata.
Hanya itu kesaktian yang kau miliki, Jagannatha. Kanda? Kanda? Mana cupu-cupu kau? Ini. Selamat jalan, anakku. Selamat jalan, anakku. Jagannatha! Dinda! 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 Dasar raga! Ya! Kau akan kukirim ke tempat di mana tidak orang yang bisa menemukanmu. Bayi yang kita cari telah dibuang oleh Jagannatha. Entah mati atau hidup. Tugasmu sekarang, pergi dan carilah kedua bayi Jagannatha yang telah dibuang ke bumi. Baik, Paduka. Dan saat ini, istana atas langit ini menjadi milik kita selama-lamanya. Hidup Baginda Dasaraga! Hidup Baginda! Hidup Baginda Dasaraga! Hidup Baginda! Hidup Baginda Dasaraga! Hidup Baginda! Dari mana datangnya cupu ini? Apa dari langit ya? Kakang, maaf. Apaan sih kamu ini? Main hantam segala. Coba kalau dada akang nggak kebal mah bisa remuk dada akang nih. Aduh, sakit nih. Yang salah kan akang sendiri. Aku kan lagi asik ngeliat cupu ini. Cupu? Iya. Coba lihat nih. Bagus juga nih. Kakang kenapa senyum-senyum? Memangnya kakang tahu datangnya dari mana? Hah? Kalau akang mah nggak tahu nih. Tapi kalau dilihat, cupu ini bukan cupu sembarangan. Sebentar. Tuh kan? Apanya? Cupu ini teh berasal dari negeri lain nih. Dari negeri lain gimana sih maksudnya, Kang? Ya udah, Kang, buka aja cupunya. Shh, Nyai, kalau dibuka di sini, ntar dilihat murid padepokan. Terus kalau cupu ini diketemukan orang lain, bisa berabe, Nyai. Oh, ya udah kita buka di rumah. Ayo pulang. Ya kalau gitu, ayo. Ayo. Yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, hai, hai, hai. Sekarang kita buka, Nyai. Tuh kan, Nyi. Apanya?
Ini bukan cupu biasa. Ini harus pakai tenaga dalam. Sekarang kita buka. Ayo. Ada bayi, Nyai. Bayi mana? Oh ya, Kang. Sekarang kita keluarkan bayi. Iya. Astagfirullah, Kang. Bayi. Sayang. Kang, siapa yang menaruh bayi dalam cupu ya? Nyai, bukankah selama ini kita selalu mendambakan seorang bayi? Nah, bagaimana kalau anak ini kita angkat saja sebagai cucu kita? Oh, ya Kang, setuju. Kita angkat dia sebagai cucu kita. Nanti dia akan meneruskan ilmu kita dan meneruskan tradisi perguruan kita. Ya, kau benar-benar, Nyai. Kasih nama tuh, Kang. Wah, kalau masalah nama bingung saya, Nyai. Mending Nyai saja yang ngasih nama anak ini, ya? Payah. Tunggu. Centring. Wah, bikin kaget saja. Centring. Iya, salah. Ngeja. Centring. Centring. Bagaimana kalau centring manik? Karena manik-manik itu kan sangat berharga. Nah, keberuntungan buat kita, ya nggak? Iya. Jadi namanya Centring Manik. Tuh, lihat. Mukanya kayak Nyai. Maco. Sedikit, Nyai. Iya, sama. Benar. Udah jangan dipegang-pegang kepalanya tuh. Kan pengen, Nyai. Benda apa itu bercahaya? Nangis lagi. Akan kucoba mengeluarkannya. Bayi. Oh, doaku dikabulkan. Terima kasih, Dewa. Terima kasih, Dewa. Nyai, kita dapat bayi, Nyai. Nyai. Sini. Iya. Ada apa, Kang? Ada apa? Coba kamu lihat. Benarkan kataku waktu itu? Dia itu benar anak yang rajin. Bahkan lebih rajin dari aku. Coba lihat. Masa malam-malam begini dia masih menyapu halaman? Iya, Kang. Kita beruntung ya punya cucu seperti itu. Iya. Sebentar. Oh ya. Centring. Sudah, kerjanya besok lagi aja. Sekarang kan sudah malam. Waktunya makan malam. Baik, Kek. Ya, yuk, sini. Kakek gendong. Capek seharian kerja kan? Kita makan malam. Ayo. Waktunya kamu ini berlatih. Ayo bangun. Berlatih? Tapi
Aku masih ngantuk, Guru. Bangun. Jangan bermalas-malasan kamu. Ayo, berlatih. Ayo cepat. Jangan nangis. Ayo cepat. Apa yang mau kalian lakukan? Cepat. Pegang mengali. Aku ambil talinya. Sudah diam. Sini. Mau diapain aku? Diam kamu, diam. Masukkan dia. Mikang. Diam. Sudah Kang, sudah cukup. Sudah diam. Kamu harus tapa brata di lubang ini selama 40 hari, 40 malam. Iya. Jangan nangis. Dan kamu juga harus membaca mantra yang sudah kami ajarkan itu dengan benar. Kalau tidak, kamu akan mati membusuk di dalam lubang ini. Paham tidak? Jasadmu akan dimakan oleh anjing liar. Jangan nangis. Ayo. Ayo, Kang. Bangun. Tapa bratamu sudah selesai. Atau kamu masih betah ya tinggal di situ ya? Hah? Kau haus ya? Kau mau minum ya? Iya, Guru. Saya haus sekali dan lapar. Kamu mau keluar dari situ? Tapi aku lemah sekali, Guru. Kalau kamu tidak berdaya, baca mantranya. Ayo keluar. Ternyata kamu sudah lulus. Dan kalau kamu giat terus berlatih, kamu akan jadi dukun sakti mandraguna seperti kami berdua. Kau mau kelapa muda ini? Ambil. Tanpa aku harus repot-repot mengandung dan melahirkan, kita sudah memiliki anak yang mampu mewarisi ilmu-ilmu kita, Kakang. Benar. Hebat. Benar, Bu. Anak angkat kita ini akan menguasai jagat raya. Kenapa kamu nimbang waringin? Kenyang. Hah? Kenyang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nek, kopinya sudah siap. Oh ya, terima kasih ya sayang. Kamu tahu aja pagi-pagi begini. Kek, ayo kita minum dulu. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada apa? Itu coba lihat. 8, Apa sih? Centring manik, lihat itu. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Oke, cukup. Nah, sekarang kalian akan kuajarkan bagaimana jurus mengendalikan elemen angin. Perhatikan ya. Pijakan kedua kaki seperti ini agar menyerap kekuatan dari poros bumi.
menguasai gerakan pemula elemen air tanpa disadari lagi. Iya, Kang. Untuk anak seumuran dia lebih cepat menguasai ilmu itu. Gerakannya juga begitu ringan dan luwes. Aku yakin, Kang, dia mempunyai kelebihan yang tidak pernah kita duga-duga. Biarkan saja. Kita perhatikan saja dari sini. Oh iya. Siapa yang berani-beraninya melakukan seperti ini? Siapa ya? Siapa yang melakukan ini? Aku harus lapor guru. Hei, cap, anak manis. Kamu mau kemana? Aku ingin cuci pakaian, Kek. Cuci pakaian? Benar itu. Iya. Cantik Guru, ya? Guru, celaka Guru. Sepertinya ada orang luar yang mencuri dan mempelajari jurus-jurus kita, Guru. Aku harus mencari orang itu. Rumiang, kamu tahu, sebenarnya yang mempelajari diam-diam jurus kita itu adalah Cendring Manik. Apa? Kamu? Maafkan aku, Kakak. Aku tidak bermaksud mencelakai. Sudah, Cendring Manik yang manis ya. Kakek tahu kamu tidak salah dan tidak sengaja mencelakai mereka. Dan kakek baru sadar, kamu itu punya bakat yang luar biasa. Iya, Centring. Kamu cepat sekali belajar ilmu bela diri dari perguruan ini. Kang, sebaiknya mulai dari sekarang, Centring diajarkan ilmu bela diri perguruan kita. Mau kan? Hah? Ya, itulah yang aku pikirkan, Nyai. Nah, Rumiang, kemari kamu. Mulai saat ini, kamu resmi menjadi guru pribadinya. Dan kamu ajarkan jurus-jurus yang pernah aku ajarkan kepadamu. Ya, siap, Guru. Sepertinya kamu sudah menguasai jurus mengendalikan elemen angin. Dan sekarang, aku akan mengajarimu bagaimana jurus-jurus elemen lainnya yang lebih sulit, yaitu elemen air. Seperti yang sudah kamu ketahui sebagai dasar jurus, pijakan kaki harus seperti ini. Agar kekuatan dari poros bumi masuk ke tubuh kita. Perhatikan ya. Tarik. Dorong. Hebat kamu, Centring. Lalu jurus apa lagi yang hebat dari ini? Sebenarnya masih ada jurus yang lebih hebat dari ini. Tapi ini lebih sulit untuk dipelajarinya. Perhatikan ya. Itu jurus memecah ombak. Aku sendiri butuh waktu berbulan-bulan untuk mengendalikannya. Sampai sekarang masih susah. Boleh ku coba, Kak?
silakan. Lihat. Aduh, gimana ya? Maaf, Kak. Aku nggak sengaja. Maaf, Kak. Maaf ya, Kak. Seluruh ilmu yang ada di dalam kitab ini. Iya, dan kita hanya butuh waktu 7 tahun lagi untuk bisa menyempurnakan ilmu-ilmu kita ini. Tapi ingat, kitab ini jangan sampai jatuh ke tangan Waringin. Iya, sesuai dengan pesan guru kita. Jangan jatuh ke tangan orang lain, kecuali darah daging kita sendiri. Iya, itu yang aku khawatirkan. Kalau kitab ini jatuh ke tangan Waringin, aku khawatir dia bisa mengkhianati kita, bahkan membunuh. Iya. Manggali, aku lelah sekali. Istirahat, Kang. Iya. Ada kalung bayi. Jangan-jangan kalung aku waktu masih kecil. dapat dari kitab ini telah hampir sempurna kukuasai dan kupelajari. Hei, siapa yang menyuruhmu mempelajari kitab itu? Ampun, Guru. Aku hanya menjalankan tugas dari Guru Manggali. Hah? Manggali? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Benar, Guru. Dan aku tidak berani untuk membantahnya. Cepat. Cepat kembalikan kitab itu padaku. Tidak. Lebih baik aku buang kitab ini ke danau. Jangan. Jangan. Manggali. Memang kamu berkomplot dengan Manggali. Manggali, tunggu pembalasanku. Ya! Apa yang kau lakukan, Kakang? Jangan banyak bicara, Manggali. Kenapa kamu menyuruh Waringin mempelajari kitab ilmu kita? Jawab! Apa? Aku menyuruh Waringin untuk mempelajari kitab itu? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin menyuruhnya. Sumpah mati, aku tidak mungkin menyuruhnya. Bohong! Guru! Apa?
lepaskan nafsu bejatmu itu. Jangan percaya, Magali. Dia ingin menghasut kita. Percayalah. Laknat. Iya. Masuk dan menyatu ke dalam jiwa dan ragaku. Dan sekarang, aku tinggal mempelajari dari apa yang kudapat dari kitab ini. Apanya yang sabar? Jadi sekalian belanja terus godain janda genit astuti itu ya? Bohong, Nyai, bohong. Sabar, sayang, sabar. Akan kujelaskan nanti, sabar. Sayang, aku tidak terima. Sudah tua masih pandai bersilat lidah. Dasar aki-aki tua bangkotan, aku tidak terima. Aduh, bagaimana ini? Kenapa aku jadi kecil begini? Aduh. Rupanya si Nyai jadi tupai. Nyai, mana mungkin kamu bisa mengejar aku kalau kamu jadi tupai? Nenek, aku tahu kok kejadian yang sebenarnya. Gimana? Malah aku sendiri yang sering menemani kakek ke kios Ibu Astuti. Oh, gimana?
Begini, Nek. Ibu Astuti kan sering mengajak kakek makan malam. Itu dengan maksud mau menjodohkan aku dengan putra satu-satunya. Bahkan Nenek juga diundang untuk hadir. Iya. Tuh kan, Nyai. Dengar dulu. Iya, betul. Iya. Sini. Benar itu. Hah? Percaya, Nek, padaku. Terus kamu terima lamarannya? Dengan pemuda tukang mabuk itu? Jelas aja aku tidak mau, Nek. Memangnya tidak ada pemuda lain apa yang lebih baik dari pemuda itu? Bagus. Cucu sayang, pintar. Tapi ingat ya, Centring. Mulai besok yang belanja kamu. Jangan ajak kakak-kakak itu. Dengar? Oke, sip. Centring Manik. Nyah kau dari sini. Ayo, sana. Siap, Bos. Belum tahu, Ranggawaya. Baik, cukup semuanya. Latihan untuk malam ini, aku rasa cukup sekian. Dan ingat, aku tidak ingin mendengar jika salah seorang di antara kalian menjadi pecundang oleh murid perguruan lain. Kalian paham? Paham, Guru. Dan kau Jalak Kawung kemari. Baik, Guru. Bila perlu, carilah perguruan lain dan taklukkan mereka. Dan pastikan kepada mereka bahwa perguruan kitalah yang paling hebat. Baik, Guru. Perintah Guru akan kami laksanakan. Pergi bersama teman-temanmu, dan sementara aku akan mengumpulkan ramuan-ramuan untuk menambah stamina kita. Baik, Guru. Kami pamit. Iya. Ayo, semuanya ikut. Siap. Maaf, Jalak Kawung. Kami cuma menumpang lewat. Oh, jadi lu pada mau lewat? Silahkan. Asalkan lu dan kurcaci-kurcaci lu itu nyembah di kaki gue. Ya nggak? Iya. Jalak Kawung, hanya kepada Sang Maha Penciptalah kami akan menyembah. Oh, jadi lu nantangin gue? Hah? Lu nantangin gue? Jalak Kawung, musuh pantang kami cari. Musuh menghadang, pantang kami lari. Oh, banyak bacot lu. Hei, serang dia. Gimana? Masih mau melawan? Oke. Gue akan datang dan balas semua ini. Tunggu ya. Gue akan datang ke padepokan lo. Tunggu lo ya. Awas lo ya. Awas lagi ya. Ayo, awas lo. Ayo jalan. Lepas lagi. Tapi nggak apa-apa. Lu sekarang gue kasih lepas. Biar hidup lu lebih panjang. Tapi next time gue pasti dapat.
Siapa ya pemuda yang ganteng itu? Aku ingin berkenalan dengan dia. Tapi... ya. benar-benar hebat bisa mengusir naga sebesar itu. Kamu nggak usah terlalu memujiku seperti itu. Enggak. Tapi kamu benar-benar istimewa. Iya, hebat. Terima kasih. Ya. Puspa Mantri. Nimbang Waringin. Wah, patah. Maaf. Oh ya, kamu tinggal di mana? Aku hanya sebatang kara dan tidak punya rumah tetap. Ya udah kalau gitu, bagaimana kalau kamu tinggal di rumah aku aja? Nggak apa-apa kok, benar, nggak apa-apa. Ya, ayo sana yuk. Nimbang, kamu? Sekarang, kamu harus patuh dan tunduk dengan apa yang aku inginkan. Iya. Umumkan pada semua orang bahwa aku adalah tunanganmu, sekaligus pemegang saham terbesar setelah dirimu. Iya. Selamat bekerja, wahai Kakang Puspa Mantri yang tampan dan gagah. Sementara aku akan menyelesaikan urusanku. Dengan ilmu yang aku miliki saat ini, aku bisa bertindak apa saja. Dan aku bisa memiliki apa yang aku inginkan. Guru, jadi kapan kami harus bertindak, Guru? Iya, agar perkebunan itu benar-benar menjadi milik Guru seutuhnya. Kapan, Guru? Iya nggak? Iya, betul. Sabar, Jaka. Sekarang kita bersenang-senang dulu untuk melenturkan otot-otot kita yang sudah lemah. Betul, Guru. Benar kan? Betul, Guru. Betul. Ayo. Oke, yuk. Ayo.
Siapa kalian? Hah? Berani sekali mengacau di padepokan kami. Kenapa? Kaget? Hah? Bukankah gue udah bilang kalau gue dan guru akan datang ke padepokan lu? Dan untuk berpesta pora di tempat ini, iya nggak? Iya. Oh, jadi ini guru lo, ha? Ini guru yang lo banggain itu, ha? Oke, gue nggak takut. Gue siap ngadepin lo. Hei, anak muda! Besar juga nyalimu. Minggir! Atau nasibmu sama seperti gerbang yang telah aku hancurkan, ha? Kurang ajar! Ya! Kang, apa yang terjadi? Siapa mereka? Nimbang Maringgi. Nimbang Maringgi. Lihat, musuh apa lagi yang akan kamu rencanakan? Sekarang, tarik mundur semua pasukanmu itu dari padepokan kami. Kalau tidak, atau apa, Pak Tua? Atau kau akan kehilangan muka karena dengan mudah aku taklukkan? rupanya kamu ini tidak bisa dikasihani. Akan aku ladeni kau sampai ke neraka sekalipun, tua bangka. Hiat! Aku minta maaf, Kang. Karena aku tidak bisa menyelamatkan murid padepokan. Sudahlah sayang, mungkin itu sudah takdir mereka. Sekarang kamu harus kuat, dan aku akan memulihkan tenagamu. Bersama-sama untuk melawan si angkara murka itu. Nyai, berkonsentrasilah.
para tua bangka yang malang. Pestanya sekarang sudah usai. Ayo kita cari tempat untuk bersenang-senang lagi. Oke. Ayo. Rasain kamu Patua. Memang kurang ajar kau nimbang Waringin. Tentri Manik. Ya, Kek. Apa yang terjadi, Kek? Tentri Manik. Hidupku tidak akan lama lagi. Sekarang, dekatkan dahimu padaku, Tentri. Iya, Kek. Tentri, sekarang kakek sudah menyalurkan semua makhluk taklukkanku kepadamu. Dan makhluk itu akan membantu dan jadi tandingan untuk melawan si Angkara Murka. Dari siapa, Kek? Siapa? Nimbang Waringin. Kakek! Kakek bangun, Kakek! Kakek jangan pergi, Kakek! Kakek bangun! Kakek jangan pergi! Kakek bangun! Kalung bayi. Tidak. Kalung bayi dan apa yang kulihat mestinya ada hubungannya dengan diriku. Aku harus mencari tahu. Tapi aku harus mulai dari mana? Jadi, kau tidak bisa menemukan kedua bayi yang dibuang Jagatnata ke bumi? Ampun Paduka, hamba sudah mencari kemana-mana. Namun bayi yang dibuang oleh Jagatnata ke bumi tidak dapat kami temukan. Dan untuk menebus kebodohan ini, hamba siap untuk dihukum pancung, Paduka. Kau memang bodoh, Patih Gadaseta. Dan kau pantas untuk dihukum berat. Tapi, mengingat jasa dan pengabdianmu cukup besar kepadaku, maka aku akan memberi kesempatan sekali lagi kepadamu. Aku akan merubah wujudmu agar tugasmu menjadi lebih ringan. Sekarang kau sudah kuubah menjadi seekor banteng lilin yang perkasa. Pergilah. Tapi jika kau masih gagal, maka kau akan dibunuh oleh para manusia. Atau wujudmu akan tetap seperti ini selamanya. Paham? Iya. Pergilah. Ini tidak boleh
banteng itu. Ya! Kurang ajar. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Jalakawu? Mengerti, Guru. Sini lo. Lo bosan kerja ya? Atau lo udah bosan hidup? Hah? Apa kesalahan saya? Kamu ingin tahu apa kesalahanmu? Dengar, kamu hampir saja menabrakku. Dasar tidak tahu sopan santun. Dan kamu tahu nggak? Hukuman apa yang pantas untuk orang yang tidak sopan santun seperti kamu? Hah? Ampun. Saya tidak sengaja. Saya tidak tahu. Maafkan saya. Bang. Oh, sudah aku bilang Pak Tua, jangan terlalu banyak bekerja. Ambillah untuk membeli obat. Ayo cepat ambil ini. Iya Pak, ambil aja. Bapak nggak usah khawatir. Dan mulai sekarang Bapak pensiun aja. Dan Bapak nggak usah khawatir mengenai gaji. Kami akan membayar gajinya sebulan penuh. Iya betul. Iya. Terima kasih Juragan. Iya. Kalau gitu aku keluar dulu ya. Terima kasih. Cepat kembalikan uangku. Cepat. Mana? Lama banget sih. Mana? Ingat, bulan depan gaji kamu dipotong sebesar 50%. Oh, tidak 50%, tapi 100%. Berarti kamu? Ya, 100%. Ayo. Apa? Sari mungkin kamu juga jadi bokir. Pokoknya balik ya. Iya, pokoknya ntar malam kita ditunggu di rumah dia untuk makan sate gratisan. Ayo kerja yang benar. Asik dong. Hei, apa ini? Hah? Sekarang kamu lihat apa yang kamu kerjakan? Dasar bodoh. Maaf Juragan Mandor. Saya tidak sengaja. Tidak sengaja. Jangan Juragan, saya mohon jangan melakukan dia seperti itu Juragan. Maafkan kami. Hei, kalian itu kurang ajar. Udah tidak becus kerja di sini. Hah? Dasar tidak tadi untung. Ayo, tahan. Juragan, kamu tidak mendengar apa yang dikatakan di sini? Tapi Juragan, dan aku tidak mengizinkan siapapun termasuk kamu untuk bersikap kasar di perkebunan ini. Karena itu merusak nama baikku sebagai pemilik di sini. Tapi Juragan Nimbang Waringin. Diam kamu. Aku yang berhak menentukan semua tata tertib di sini. Karena aku pemiliknya. Baik Juragan. Sekarang kamu bantu mereka. Baik Juragan. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Tuhan. Oh ya, nama kamu siapa? Nama saya Centring Manik. Ya udah, kalau gitu kamu boleh bekerja lagi. Yuk. Terima kasih Tuhan. Maaf Juragan Mandor. Siapa sebenarnya gadis itu? Baru pertama kali aku melihat. Tapi kenapa aku jadi begini? Memalukan. Kakang Puspa sudah membuatku malu. Secara tidak langsung, ia telah menjatuhkan martabatku sebagai penguasa perkebunan ini. Guru, itu benar Guru. Bahkan Tuan Puspa itu secara terang-terangan membela seorang gadis pekerja baru yang bernama Centring Manik. Nih Guru ya, jangan-jangan nih Tuan Puspa itu secara diam-diam menyukai Centring Manik Guru. Itu berbahaya buat kedudukan Guru di perkebunan ini. Wah,
Centring Manik. Akan kelumat wajahnya hingga hancur tanpa bentuk lagi. Wah! Sudah banyak korban berjatuhan akibat amukan banteng lilin. Dan kabar terakhir yang aku dengar, kemunculan banteng lilin itu tidak jauh dari areal perkebunan di sini. Jadi aku himbau kepada kalian semua agar selalu berhati-hati dan selalu waspada. Kalau di antara kalian ada yang melihat kehadiran banteng lilin di sini, maka cepat laporkan kepadaku. Kalian mengerti? Kalian paham? Bagus. Sekarang kalian boleh kembali ke pekerjaan kalian masing-masing. Ya, baik. Ayo silakan. Iya. Manik. Iya, Tuan. Kamu apa kabar? Baik. Boleh aku lihat tangan kamu? Tanganku? Iya. Nggak apa-apa. Tangan kamu halus sekali. Sepertinya kamu nggak pantas bekerja seperti ini. Pasti kamu baru pertama kali ya bekerja seperti ini. Iya. Kakang! Oh, jadi gara-gara perempuan ini, Kakang tidak betah di rumah dan selalu ke perkebunan ini. Kamu ini apa-apaan sih? Aku ini pemilik utama perkebunan di sini. Jadi aku mau ke sini mau memeriksa kebun ini, itu urusanku dan bukan urusan kamu. Nggak ada seorang pun yang bisa ngelarang aku. Ngerti? Dan tuduhan kamu itu benar-benar nggak masuk akal tadi. Kakang, sejak kapan kamu berani-beraninya bicara seperti itu padaku? Oh, semua ini gara-gara kamu. Dasar perempuan kampung. Jangan-jangan calon suamiku kau guna-gunain. Iya. Nimbang, kamu ini apa-apaan sih? Sudahlah Kakang, tunda dulu urusan kita. Sekarang aku akan menyelesaikan urusanku dengan perempuan kampung ini. Ya! Nimbang, cukup Nimbang. Membalas dendamku pada Nimbang Waringin. Bila terus-menerus diawasi oleh Puspa Mantri, dia pasti akan menuduhku sebagai pembunuh. Bagaimana ini? Sebaiknya aku berpura-pura terdesak dan menerima kekalahan. Nimbang, Manik, lebih baik sekarang kamu pulang. Aku nggak mau melihat kamu terluka. Ya. Cepat pergi perempuan kampung, sebelum aku berubah pikiran untuk membinasakanmu. Dan ingat, aku tidak ingin melihat batang hidungmu lagi di perkebunan ini. Mengerti? Sudahlah, sekarang kamu pulang ya. Ayo. Tolong! Jalan kamu! Banteng lain itu, Guru. Makhluk itu menyerang saya, Guru. Suatu saat dia akan datang ke perkebunan ini, Guru. Jalak! Banteng itu tidak bisa dibiarkan lagi. Kita harus bertindak. Mandor, cepat kamu umumkan ke semua orang di wilayah ini semuanya. Aku akan mengadakan sayembara. Bagi siapapun pemenangnya, kalau laki-laki, dia akan aku angkat sebagai saudaraku. Tapi kalau dia perempuan, aku akan mempersunting dia sebagai istriku. Baik, Tuan. Sayembara macam apa itu, Kakang? Kamu sudah benar-benar tidak menghargaiku lagi. Bagaimana bila seorang perempuan yang bisa memusnahkan banteng lilin itu?
Apa kamu akan melempar aku juga? Hei, kenapa kamu nggak pernah berpikir sih? Kenapa kamu berpikir untuk diri kamu sendiri? Kamu nggak lihat apa yang menimpa Jalak? Hah? Kamu nggak lihat? Hah? Seharusnya kamu mengerti. Pikir! Mandor, cepat kamu urus mayat Jalak Kawung ya. Iya, baik Tuan. Bagaimanapun juga sayembara itu terlalu beresiko bagi kedudukanku. Mandor, kau jangan melanggar apa yang kuperintahkan. Sekarang umumkan saja sayembara itu di alun-alun kota. Dan ingat satu hal. Hanya berlaku untuk kaum laki-laki saja. Kalian mengerti? Baik, Guru. Bagus. Ayo, cabut. Iya. Beritahukan kepada seluruh karyawan harap berkumpul karena ada pengumuman penting. Baiklah, akan saya umumkan. Saya umumkan untuk siapa saja yang bisa menaklukkan Banteng Lilin, hidup atau mati, maka Tuan Puspa Mantri akan mengangkat menjadi saudaranya dan berhak atas separuh sahamnya dari perkebunan yang dimilikinya. Tapi dengan satu syarat, sayembara ini hanya berlaku untuk laki-laki saja. Ya, sekali lagi, berlaku hanya untuk laki-laki saja. Jadi mulai sekarang aku harus berubah menjadi seorang laki-laki. Jangankan orang lain, aku sendiri juga tidak kenal. Tegal awet-awet. Keluar kau. Kau akan kusembelih dan akan kujadikan makanan siangku. Keluar kau, Banteng Lilin. Hadapi aku. Ayo, hadapi aku. Sekarang kau turun ke bumi Jagatnata. Selamatkanlah kedua putrimu dari angkara murka. Hei, bagaimana mungkin kau bisa keluar? Jangan coba-coba lari atau kami akan membunuhmu. Kalau aku ingin, bagaimana? Kurang ajar!
Kakang. Banteng lilin itu tidak usah Kakang pikirkan lagi. Toh sekarang para jawara berusaha untuk menangkapnya. Hidup atau mati. Nimbang, sudah banyak jawara yang kalah oleh banteng lilin. Dan sekarang aku benar-benar bingung apa yang harus aku lakukan. Ini salah kamu juga. Kenapa dulu kamu melarang kalau wanita ikut sayembara? Toh siapa tahu ada wanita yang bisa mengalahkan banteng lilin, iya kan? Dengar Kakang, aku bilang tidak ya tidak. Laki-laki saja banyak yang tidak mampu, apalagi perempuan. Tentunya, kecuali aku. Juragan! Juragan! Bagaimana? Apa Balung Nunggal berhasil? Balung Nunggal juga sudah kalah, Juragan. Apa? Kalah? Benar, Juragan. Bahkan sekarang ini ada jawara dari luar yang belum kita kenal sebelumnya. Dan sekarang jawara itu sedang bertanding melawan banteng lilin itu, Juragan. Aku harus melihatnya. Ayo nih, Bang. Hebat pemuda itu. Luar biasa. Siapa kamu? Kamu benar-benar luar biasa. Telah bisa menangkap banteng lilin dan memenangkan sayembara. Karena itu, Anda berhak mendapatkan hadiah yang telah kujanjikan. Siapa namamu? Bambang Kelana. Bambang Kelana? Nama yang hebat. Sehebat ilmumu, sobat. Kau telah melanggar aturan sayembara, Centring Manik. Maka kau harus bertarung denganku untuk melihat siapa yang paling hebat di antara kita. Sekalian juga untuk melanjutkan pertarungan kita yang sempat tertunda tempoh hari. Dan sekarang saat yang tepat untuk mengakhirinya. Baik, jika itu maumu, aku siap melayani. Kemana aku harus mencari kedua putriku? Dan bagaimana aku mengenali mereka? Kenapa aku tidak menggunakan Aji Brajadenta untuk mengetahui keberadaan kedua putriku itu? Ya. Aku bilang menyingkir. Karena aku ingin membunuh perempuan yang tak tahu diri ini. Nimbang, jangan Nimbang, jangan. Aku mohon jangan. Hah? Aku sangat mencintai dia. Apa? Kamu mencintainya? Iya Nimbang. Maaf. Tutup kalian berdua.
terus bersabung nyawa. Aku harus menghentikannya. Siapa kamu? Aku ayahmu. Dan orang yang hampir kau bunuh adalah adikmu sendiri, putriku. Bagaimana mungkin? Sebenarnya kalian berdua berasal dari negeri atas angin. Aku terpaksa asingkan kalian ke bumi 20 tahun yang lalu. Kalau kalian tidak percaya, cocokkanlah benda yang ada di kalung bayi kalian. Dan sekarang, lihat. Coba kalian tengok sebelah sini. Dialah Patih Gadaseta yang bersama rajanya Dasaraga yang telah berusaha ingin membunuh kalian berdua. Karena itu, terpaksa ayah asingkan kalian ke bumi. Membunuh kami, ayah? Ya, karena mereka meyakini bahwa kalian yang akan bisa membunuh mereka. Ayah, ampuni aku, ayah, karena aku telah berbuat sewenang-wenang. Bangunlah, bangunlah putriku. Sesungguhnya kau tidak bersalah, nak. Gurumu lah, atau orang tua angkatmu lah yang keliru mendidik kamu. Dan sekarang kau harus ikut ayah kembali ke negeri atas sana. Aku bersedia, ayah. Ya, dan ayah juga berharap kau bisa merelakan Puspa Mantri untuk tetap mencintai adikmu Centring Manik. Karena kau tahu sendiri kan, kalau Puspa Mantri tidak pernah menaruh cinta padamu. Centring Manik, Bang Waringin. Ayo, kita berangkat. Selamat tinggal, putriku. Selamat tinggal, adikku. Ayo sayang.